Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabla Education. Oke ya, kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal prediksi ujian KSM tahun 2022 ya. Dan soal yang akan kita bahas ini adalah soal ujian KSM tahun 2021 tingkat provinsi ini ya. Ini bukan tingkat kabupaten atau kota. Oke, di video bagian pertama kita sudah menyelesaikan sampai nomor 5 di sini dan kita akan melanjutkan nanti di nomor 6 ya untuk video bagian yang kedua ini. Oke ya, kita mulai dari pembahasan soal yang nomor 6. Gambar di bawah ini menunjukkan 3 buah resistor yang terhubung dalam rangkaian listrik dengan sebuah baterai. Manakah urutan yang benar tentang besarnya energi listrik yang didisipasi atau yang dipakai ya oleh setiap hambatan? Soal nomor 6 ini masih berkaitan dengan soal listrik ya, sama seperti soal nomor 5 yang ada di video yang pertama. Jadi langkah pertama ya, kita buat dulu nih hambatan penggantinya nih. Jadi yang antara 100 dan 300 ini rangkaian ini tersusun seri ya. Jadi ini seri, kalau seri adalah hambatan penggantinya itu tinggal kita jumlah saja. Maka rangkaiannya bisa kita buat seperti ini ya. Jadi yang sebelah kiri itu jadi 100 ditambah 300 berarti 400 ohm. Kemudian yang sebelah kanan di sini dia adalah 200 ohm ya. Nah, seperti ini. Ini di sini 200 ohm. Oke, berikutnya setelah kita mengetahui hambatan penggantinya yang harus kita pahami di sini adalah persamaan dari energi listrik. Nah, energi listrik itu secara umum bisa kita tuliskan energi itu sama dengan daya listrik dikalikan dengan waktu ya, P kali T. Nah, untuk daya listriknya sendiri kita bisa menggunakan persamaan ini. P itu boleh tegangan dikalikan arus atau V kali I. Bisa juga sama dengan arus kuadrat dikalikan dengan R. Bisa juga sama dengan V kuadrat dibagi dengan R ya. Tegangan kuadrat dibagi dengan hambatan. Kita bisa pilih salah satu dari persamaan daya yang ada di sini. Nah, untuk soal ini saya akan menggunakan yang tengah ya. Ini teman-teman bisa memilih dayanya, kita akan menggunakan I kuadrat kali R. Jadi kita harus tahu dulu nilai I-nya. Nah, di sini kita nggak bisa menghitung ya teman-teman. Karena kita tidak tahu nilai tegangannya di sini berapa. Tetapi cara mudahnya adalah kita bisa kasih tegangan di sini. Ya, kita bisa kasih tegangannya misal ya. Ini contoh aja nih. Teman-teman bisa juga pakai angka yang lain, nanti akan ketemu jawaban yang sama. Jadi kita misalkan tegangannya. Ya, karena ini untuk jenjang SD, kalau jenjangnya SMP atau SMA kita bisa pakai variabel. Nah, kalau jenjang SD gini kita buat aja. Misal tegangannya adalah 30 volt misalkan. Nah, ini V-nya misalkan 30 volt. Bisa juga diisi yang lain, misalkan 20 volt atau misalkan 60 volt itu bebas. Saya pakai 30 volt aja. Maka yang pertama harus kita pahami adalah ini berdua rangkaiannya paralel ya. Ini rangkaiannya paralel. Nah, rangkaiannya paralel. Karena dia rangkaiannya paralel, maka tegangannya sama. Berarti tegangan di resistor yang sebelah kiri, di sini juga akan 30 volt ya, beda potensialnya. Yang di sebelah kanan sini juga akan 30 volt. Maka dengan menggunakan rumus hukum Ohm ya, I sama dengan atau V sama dengan I kali R, itu kita bisa dapat I yang lewat masing-masing hambatan ini. Jadi I-nya itu sama dengan V dibagi dengan R. Nah, V-nya itu 30 volt, R-nya itu 40 ohm untuk arus yang sebelah kiri. Nah, misalkan kita kasih nama arus di sini I1 misalnya. Ini kita sebut aja I1. Maka kita bisa cari tuh, I1 itu nilainya adalah V-nya 30 dibagi dengan R-nya 400. Berarti sama dengan 3/40 ya. Kita biarin aja kayak gini, 3/40 ampere. Untuk I2 berarti yang ada di sini. I2 berapa nilainya? Berarti V-nya 30 dibagi dengan 200. Maka sama dengan 3/20 ampere ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang lewat I2 itu tentunya lebih besar ya, karena hambatannya lebih kecil. Oke, berikutnya lagi. Setelah kita mencari tahu nilai I-nya, maka kita bisa lihat nih, yang 400 ohm ini sebenarnya itu kan dia terdiri dari dua buah resistor kan. Nah, seperti ini. Yaitu 100 ohm dan 300 ohm. Masing-masing nilainya arus yang melewatinya masing-masing akan 3/40 ohm. Kenapa? Karena ini rangkaiannya seri. Kalau rangkaiannya seri itu berarti arusnya sama. Berarti yang lewat sini itu I1. Berapa I-nya? Ya, 3/40 berarti. 3/40. Yang lewat bawah ini juga I1.
karena dia seri, ini juga akan 3/40. Nah, sekarang kita sudah tahu arus yang melewati masing-masing hambatan. Maka kita tinggal menghitung aja energi masing-masing ya. Kita hitung dulu energi yang di 100 ohm. Yang di 100 ohm itu berarti sama dengan I kuadrat kali R kali T ya. Kita anggap waktunya 1 per detik gitu aja ya, boleh ya. Jadi ini I-nya, oke, sekarang perhatikan dulu. Ini biar tidak menghitung panjang, kita perhatikan. Ini kan 3/40, ini kan 3/20 ya. Berarti kalau yang ini kita sebut I, maka yang ini pasti 2 kalinya kan, 2I kan. Karena dia 3/40, yang ini 3/20. Berarti yang lewat sini adalah I, yang lewat sini adalah I juga. Sedangkan yang lewat 20 ohm itu adalah 2I. Ya, supaya kita tidak menghitung ya, maka kita bisa dapatkan yang 100 ohm berarti I kuadrat dikali 100. Yang 300 ohm berarti sama dengan I kuadrat dikali 300. Yang 200 ohm berarti sama dengan, ingat yang di 200 ohm itu arusnya 2I. Berarti 2I kuadrat I-nya di atas ya, kuadratnya. 2I kuadrat dikali 200. Oke, yang ini 100I kuadrat, yang ini adalah 300I kuadrat. Yang ini berarti ini 4 nih. 4 dikali 2I kuadrat itu kan 4I kuadrat dikali dengan 200. Berarti sama dengan 800I kuadrat. Nah, ini kita tinggal bandingkan nilai-nilai yang ada di sini nih. Ini 100 karena sama-sama I kuadrat ya. Ini 300, ini 800. Berarti mana yang paling besar? Yang paling besar adalah yang E2 dulu. Yang E200 ohm. Ini terbesar. Ya berarti kalau kita lihat urutannya itu berarti yang paling kecil ya, karena di sini tandanya lebih besar. Berarti di sini E200 ohm itu lebih besar daripada yang atasnya ini E300 ohm. Ini akan lebih besar daripada yang 100 ohm. Nah, sudah ya seperti ini. Maka jawabannya adalah yang 200, 300, 100. 200, 300, 100. Berarti jawabannya yang B. Oke, di sini konsepnya tentang energi listrik ya. Tadi kita menggunakan angka ini untuk bantuan saja biar tahu perbandingannya. Maka kita tahu perbandingannya yang lewat 400 ohm adalah I, yang lewat 200 ohm itu pasti 2 kalinya. Oke, seperti itu soal yang ke-6. Sekarang kita di soal nomor 7 ya. Di soal ini diperhatikan gambar berikut ya. Ada bejana A, bejana B, bejana C, bejana D masing-masing dengan tekanan 1 atmosfer, 2 atmosfer, 3 atmosfer, dan 4 atmosfer. Pernyataan yang benar tentang sifat gas di dalam bejana yang memiliki volume sama. Oke, ini volumenya sama ya. Dalam kaitannya dengan gas, sistem atau kondisi di mana volumenya tidak berubah itu kita sebut sebagai isochorik ya. Isochorik atau isochoris itu boleh. Maka karena ini volumenya sama, maka pada gas ini nanti akan berlaku ya, pada gas yang dengan volumenya sama akan berlaku persamaan seperti ini. P1 dibagi dengan T1 sama dengan P2 dibagi dengan T2. Tekanan dibagi dengan suhu sama dengan tekanan dibagi dengan suhu ya. Dan ini yang kita sebut sebagai hukum Gay-Lussac ya. Ini hukum Gay-Lussac. Oke, sekarang kita lihat di sini. Dia bilang kalau jika temperaturnya sama, ini ya. Jika temperaturnya sama, maka di dalam bejana D gerakan molekulnya lebih cepat. Oke, sekarang salah satu konsep yang harus dipahami adalah temperatur itu berkaitan erat dengan energi kinetik atau kecepatan partikel. Jadi kalau partikelnya geraknya cepat, otomatis suhunya harus tinggi ya. Jadi semakin tinggi temperatur, maka molekulnya akan bergerak semakin cepat. Padahal di sini molekulnya temperaturnya sama, maka seharusnya karena temperaturnya sama, jadi mestinya ya kita ulangi lagi, kalau misalkan temperaturnya sama, maka jumlah gerakan molekulnya juga akan sama, tidak ini. Maka ini salah ya kalau dia bilang semakin cepat. Jika temperatur sama, maka bejana D memiliki jumlah molekul gas yang paling sedikit. Nah, ini nggak ada hubungannya ya. Jadi jumlah molekul itu nggak ada hubungannya dengan temperatur, karena dia menyatakan banyaknya molekul yang ada di dalam bejana ini. Kemudian opsi yang C, jika jumlah molekul sama, gas dalam A gerakan molekulnya lebih cepat. Ya, harusnya ini yang di dalam A itu gerakan molekulnya lebih lambat. Kenapa? Karena tekanannya itu kecil. Kemudian yang D, jika jumlah molekulnya sama, gas di dalam D memiliki suhu yang paling tinggi. Ya, jadi ini betul ya.
Opsi yang D betul. Kenapa? Karena kita lihat persamaan ini. Jadi bunyi hukum Gay-Lussac itu sebenarnya perbandingan antara tekanan dengan suhu P dibanding dengan T itu konstan. Ya, jadi hukum aslinya itu seperti ini ya. Artinya P itu sama dengan konstan dikalikan dengan suhu. Nah, karena ini sebanding nih, P dengan T itu kan sebanding. Maka kalau suhunya tinggi, tekanannya juga akan tinggi, dan demikian juga dengan sebaliknya. Jadi ini misalkan T, ini P, grafiknya akan seperti ini ya. Jadi semakin naik suhu, tekanannya juga akan semakin besar gitu kan. Dan di sini D-nya itu suhunya paling tinggi, tekanannya paling tinggi. Karena dia tekanannya paling tinggi, maka dia juga akan mempunyai suhu yang paling tinggi. Oke, jadi seperti itu ya. Ini berkaitan dengan gas dan properti-propertinya atau sifat-sifatnya. Kita lanjut di soal nomor 8 ya. Sebuah trafo step up mengubah tegangan 30 volt menjadi 160 volt. Diketahui efisiensi trafo 75% dan kumparan sekundernya dihubungkan dengan lampu 160 volt 80 watt. Besar kuat arus dalam kumparan primernya adalah titik-titik. Oke ya, jadi di sini trafonya punya efisiensi 75%, artinya ini tidak trafo ideal. Maka yang pertama harus dipelajari atau harus dipahami di sini adalah persamaan dari efisiensi. Efisiensi trafo itu persamaannya itu sama dengan V sekunder dikalikan arus sekunder dibagi dengan V primer dikalikan arus primer kali 100%. Ini persamaan untuk efisiensi. Nah, di sini trafonya step up mengubah tegangan 30 menjadi 160. Maka kita punya V primer. Primer itu berarti masukan atau inputnya itu 30 volt. Kemudian V sekundernya itu 160 volt. Kemudian di kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu yang nilainya 160 volt ya, sudah V sekundernya, dan dayanya itu 80 watt. Berarti P sekundernya itu sama dengan 80 watt. Nah, sebenarnya persamaan ini VSIS ini itu adalah P sekunder ini. Ini sama ini tuh sama aja. Nah, tapi kita bisa menggunakan VSIS juga boleh dengan cara mencari I-nya dulu ya. I-nya dapat dari mana I-nya? Dapat dari persamaan ini. P, ingat persamaan daya itu V dikali I ya. Tadi sudah disebutkan di soal nomor sebelumnya ini. P itu bisa kita pakai V dikali I. Maka kita bisa gantikan di sini 80 itu sama dengan 160 dikalikan I. Berarti I-nya akan setengah ya. I-nya sama dengan setengah ampere ya. 80 dibagi 160, 0,5 ampere atau setengah ampere. Kan sama aja nih, setengah dikalikan 160 juga 80 ya. Maka yang isi di sini bisa pakai yang langsung 80 gitu ya. Nah, efisiensinya 75%. Berarti ini 75% sama dengan ini langsung diisi 80 dibagi VP-nya itu 30 dikali dengan yang diminta arus pada kumparan primer, berarti IP. Ya betul ya, IP kali 100%. Oke, maka persennya bisa dicoret ya kan. Kemudian ini 75 dibagi 100 itu 75/100. Kita tulis kayak gini dulu. 75/100 itu sama dengan 80 dibagi 30 IP. 8 sama 30-nya bisa dicoret nolnya. Kemudian ini dibagi 25, itu dapat 3, dibagi 25 dapat 4. Jadi kita akan punya 3/4 sama dengan 8/IP. Artinya ini kita kalikan 3 IP itu sama dengan 32 ya, 32. Oh, di sini masih ada 3-nya ya. Oke, maaf. Berarti jadinya 9 IP bukan 3 IP ini. 9 IP sama dengan 32 ya. Berarti ini 3 kali 3 9, 8 kali 4 32. Berarti IP-nya sama dengan 32 dibagi dengan 9. Nah, ini jawabannya pas semua nih ya. Apa ada yang salah atau memang opsinya tidak ada ya? Sepertinya ini tidak ada kekeliruan dalam memasukkan angka ya. Kita hitung dulu. 32 dibagi 9 itu berarti sekitar 3, ya. Jadi kalau 3 kan 27, 27 itu sisanya 5. 35/9 atau sekitar 3, sekian ya, mendekati 4 ya kan. Maka jawaban 2 ini jelas salah karena terlalu kecil, jawaban 6 terlalu besar, 8 terlalu besar. Maka kemungkinannya 4, tetapi angka pastinya tidak ada. Nah, nanti tolong misalkan ada yang menemukan dan hasilnya memang ada, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi kalau menurut jawaban saya adalah 3, sekian seperti itu untuk soal nomor 8. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9 ya.
peluru dengan massa 40 gram ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Besarnya energi kinetik peluru 1 detik setelah ditembakkan adalah titik-titik ya. Jadi ini juga salah satu soal yang menurut saya tidak pas kalau dimasukkan di jenjang SD. Karena apa? Karena di sini nanti akan melibatkan satu konsep matematika yang SD belum belajar, yaitu trigonometri. Ya, pengertian dari sin, kosinus, dan tangen dan sebagainya ya. Jadi seperti itu intinya. Jadi soalnya ini sebenarnya bukan soal yang sulit, tetapi kalau dilakukan atau diberikan di SD akan jadi soal yang sulit. Sebenarnya mudah ya. Untuk persamaan energi kinetik setelah 1 detik itu kita tinggal mencari kecepatan setelah 1 detik. Ya, jadi V kecepatan saat 1 detik. Saat 1 sekon geraknya gerak parabola di sini ya teman-teman ya. Jadi geraknya adalah parabola. Jadi gerak parabola itu seperti ini. Nah, dia akan punya gerakan seperti ini dan dia bola ini ditembakkan dengan kecepatan awal yang kita sebut sebagai V0. Di sini nilainya 50 meter per sekon. V0-nya 50 meter per sekon. Kemudian dia akan punya sudut elevasi 37 derajat. Nah, di sini perlu pemahaman tentang vektor ya kan. Padahal di SD belum ada materi vektor itu. Berarti di sini dia akan punya V0x yang nilainya V0 cos alpha. Ya, ini jadi bahan belajar juga bagi Bapak Ibu yang membimbing. Jadi harus mulai mengajarkan tentang trigonometri untuk anak SD ya. Yang di sini adalah V0y yaitu V0 sin alpha. Nah, setelah 1 detik, saat 1 detik, maka si V ini nanti akan punya 2 kecepatan, yaitu Vx yang nilainya sama dengan V0 cos alpha. Ya, karena apa? Karena ke arah horizontal itu geraknya tidak berubah kecepatannya. Artinya dia gerak GLB. Jadi V0 cos alpha yaitu 50 dikali cos 37. Nah, kosinus 37 itu 4/5 ya. 50 dikali 4/5, maka sama dengan 40 meter per sekon. Vx-nya, sekarang yang Vy-nya. Vy itu dipengaruhi oleh gravitasi ke bawah ini. Jadi persamaan untuk Vy-nya itu sama dengan persamaan GLBB, yaitu V0y dikurang GT. V0y-nya adalah V0 sin alpha, ya, V0 sin alpha minus GT. Maka sama dengan V0-nya itu 50 dikali alfanya 37, sin 37 langsung ya kita tulis di sini. Sin 37 itu 3/5. Jadi ini 3/5 dikurang G-nya 10, waktunya 1. Karena dia mintanya 1 detik di sini. Sedangkan yang V0 cos alpha, V0x itu nggak dipengaruhi oleh waktu karena dia GLB. Selamanya dia akan bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon. Tapi yang ke sumbu Y itu berubah terus ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita coret jadi 30 dikurang 10. 30 dikurang 10 itu 20 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan di sumbu X dan di sumbu Y. Maka energi kinetiknya setelah 1 detik, EK-nya tinggal dimasukkan. Jadi EK itu sama dengan setengah dikali massa dikali Vx kuadrat ditambah setengah dikali massanya dikali Vy kuadrat. Kenapa harus 2? Karena dia punya 2 komponen kecepatan yaitu Vx dan Vy. Maka kita tuliskan satu per satu seperti itu ya. Maka sama dengan setengah dikalikan massanya itu 40 gram ya. Jadi kita pakai 40 per 1000, kita jadikan kilogram, dikali Vx-nya 40 kuadrat. Ditambah dengan setengah dikali 40 per 1000 dikali Vy-nya itu 20 kuadrat. Oke, tinggal dihitung di sini. Ini kita coret dulu 2-nya dengan 40 ya, dapat 20. Jadi 20 per 1000, kita tulis dulu apa adanya, dikali 16.000 seperti ini. 1600 ya, maaf ya. 40 kuadrat itu 1600, ditambah ini sama 20 per 1000 dikali dengan 400. Oke, sekarang kita tinggal coretin tuh nolnya ya. Nih, nolnya coret 1, kemudian ini ada 1, 2, ini 1, 2. Kemudian ini coret 2, ini kita coret 2, atas dan bawah coretin 1. Kita dapat 2 kali 16 itu 32, ditambah 2 kali 4 itu 8. Maka energinya sama dengan 40 Joule. Oke, seperti itu ya. Jadi energinya 40 Joule ada ternyata. Oke, untuk soal ini sebenarnya bisa juga
dengan menggunakan energi ya. Kita bisa pakai energi mekanik dan energi mekanik ya, energi potensial dan energi kinetik di situ. Caranya gimana? Oke, kita akan bahas dengan menggunakan metode energi. Caranya seperti ini. Tetapi tetap membutuhkan membutuhkan trigonometri. Jadi misalkan bola ini dia punya kecepatan awal tadi V0-nya 50 meter per second. Dengan sudut elevasi itu 37 derajat. Nah, kita akan hitung, misalkan setelah 1 detik dia sampai sini. Nah, sampai sini nih. Ya, ini tingginya H. Ini adalah perjalanan dari bola ini selama 1 detik. Ini 1 detik. Nah, kita akan hitung tingginya. Ini dengan menggunakan persamaan GLBB. Jadi ini sudah kita hitung dulu hanya. Jadi tinggi itu sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah ini persamaan GLBB ya. V0 kali T min setengah AT kuadrat. Berarti tingginya itu sama dengan V0Y-nya itu V0 sin alfa. Jadi V0-nya langsung ya kita tulis nih. V0Y itu adalah V0 sin alfa. Berarti sama dengan 50 ya. 50 dikali 3/5. Dikali dengan waktunya 1 sekon dikurang setengah. Gravitasinya pakai 10 dikali 1 kuadrat. Oke, ini sama dengan 30 dikurang 5. Sama dengan 25 ya, 25 meter. Artinya dia punya tinggi sekarang di sini 25 meter. Oke, kita cek dulu 30 dikurang 5. Ya, 25 meter. Nah, selanjutnya kita bisa pakai energi. Di bawah sini misalkan posisi A, ini posisi B. Di posisi A ini dia masih di tanah kan? Maka dia hanya punya energi kinetik ini. Di A itu hanya punya EK A. Sedangkan di posisi B di atas, dia itu punya ketinggian. Maka dia di sini punya energi potensial B. Dan dia juga masih bergerak, ingat. Karena ada gerakan, maka dia juga punya energi kinetik B. Nah, pertanyaannya adalah energi kinetik itu yang ada di B. Ya, kita bisa pakai energi mekanik yang ada di A itu sama dengan energi mekanik yang ada di posisi B. Di A itu hanya punya setengah MVA kuadrat ya. Di sini EP-nya 0. EPA-nya 0 di sini. Dia nggak punya energi potensial, berarti plus 0 sama dengan yang di B itu adalah energi potensial B, jadi M dikali G dikali H-nya B ditambah dengan EK ada yang di B, EKB. Ini yang kita cari kan? Karena yang diminta adalah energi kinetik saat 1 detik nih. Kita misalkan posisinya di B ini. Nah, tinggal dihitung ya. Jadi setengah dikali masanya berapa masanya? Masanya tadi 40 gram. Jadi 40 per 1000. Kemudian kita kalikan dengan VA. VA itu kecepatan yang ada di bawah ini. Berarti V0. Maka 50 kuadrat sama dengan 40 per 1000 dikalikan gravitasinya 10, HB-nya 25 ditambah dengan EKB. Oke, sekarang tinggal dihitung seperti tadi. Ini kita coret dapat 20. Jadi 20 per 1000 dikali 2500 ya. Di sini 50 kuadrat itu 2500 sama dengan ini sama 20 ini 40 ya. 40 per 1000 dikali ini 10 kali 25 itu 250 plus EKB. Tinggal disederhanakan. Ini coret 1, coret. Jadi 2 kali 25 itu 50 sama dengan coret 1 ya. Kemudian kita coret lagi. 4 kali 25 itu 100 ya. Ini berarti 100 dibagi 10 ditambah EKB. 100 bagi 10 itu 10. Berarti kita dapat 50 sama dengan 10 plus EKB. Maka otomatis EKB-nya kita akan dapat juga 40 Joule ya. EKB-nya sama dengan 40 Joule. Nah, seperti itu. Maka jawabannya sama dengan yang di atas nih ya. Pakai kinematika juga sama, pakai energi ini juga akan ketemu 40 Joule ya. Ya, oke ya, sudah cukup panjang di sini. Dan di video kali ini kita sampai nomor 9 dulu. Nanti jika memungkinkan insya Allah kita akan lanjutkan lagi di video pembahasan soal ini yang soal-soal selanjutnya jika waktunya memungkinkan. Oke, sekian. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Semoga ada manfaatnya ya. Meskipun memang ya materinya ini menurut saya ulangi lagi tidak sesuai dengan
kompetensi yang semestinya dimiliki oleh siswa SD. Ini bagi yang punya koneksi ke tim pembuat soal, ya mestinya ini menjadikan bahan koreksi karena bukan seperti ini anak-anak SD untuk berkompetisi. Ini materinya jauh di atas SD, jadi saya kira kurang bagus kalau soal ini diberikan ke anak SD atau MI. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.